pergumulan sampai aku sama Aca juga pernah berantem gitu ya. Keluarga utama, tapi my keluarga ya. So di situ aku memang bertobat lagi. Setiap kali aku nonton balik itu kayak kok di hati saya tuh nggak sejahtera gitu. Kayak pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu. Ya, kayaknya belum waktunya bang gitu, kayak maybe aku masih terlalu ego, ya, bukan barangkali ya pasti. Sahabat kopi, kembali dengan saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Hari ini teman ngopi gue adalah seorang yang sangat gue nantikan untuk bertemu dan akhirnya ketemu juga ya. Namanya Andy Ambarita. Yeay! Thank you Andy. Waduh, aku punya kisah dulu nih sebelum kita ngobrol-ngobrol. Jadi kalau sahabat kopi tahu ya, gue tahun 2019 lagi dirawat di Singapore General Hospital, dirawat karena cancer. Dan satu hari di pagi hari ya, my wife Gaby, dia ketemu channelnya Andy, dan waktu itu lagunya judulnya Sungguh Besar ya, itu Sungguh Indah. Lagunya judulnya Sungguh Indah. Dia nyanyi dengan alunan gitarnya dia sangat lembut, dan itu lagu gua akhirnya denger sampai berkali-kali, dan pastinya lagu-lagu yang lain juga. Jadi mulai dari saat itu I became your fan di hospital. Dan setiap hari musik yang nemenin gue tuh Andy Ambarita. Gue sempat DM dia karena gue mau bilang terima kasih waktu gue udah selesai sembuh. Gue bilang, Andy terima kasih, you've been a blessing, huge blessing for my life waktu saat itu. Dan udah gue terus tuh dengerin dia berkala sampai nyokap gue juga sering dengerin Andy. Dan satu hari kita akhirnya punya kesempatan bisa pelayanan bareng. Yeah. Dan itu terjadi tahun lalu. Yeah. Ya. Pas tahun lalu apa tahun ini ya? Tahun ini. Lagi pas Paskah Easter di sebuah gereja di Jakarta, dan mereka ngundang Andy untuk bawa lagu-lagu rohani, dan gue diminta khotbah pada saat itu. Dan itu menjadi sebuah momen yang luar biasa. So that was the first time I met you. That's right. Yeah. Wow. Yeah. Terus gimana kan semua orang pada tahu Andy ini tinggal di Australia. Yeah. Terus kok bisa ada di Jakarta dan sekarang bisa gampang nih gue undang nih. Yeah. Andy kesini dong gitu. So aku lahirnya di Australia. Di Australia, lahir di In a Sydney. small town called Blacktown. Oke. In 86. Dan ya setelah aku menikah dan punya 2 anak, ya, ceritanya panjang, tapi ya kita merasa bahwa kayaknya kita harus balik ke Indonesia for various priority reasons. Tapi buat 2 tahun aja bang. Oke. Buat 2 tahun aja ya, di sini. Oke. Setelah itu kita balik lagi. Oke. Jadi ini pas mau rencana pindahnya ini baru tahun ini. Yeah. 2024. Mei, ya kalau nggak salah Mei kita. Oke. Jadi waktu kita ketemu pelayanan bareng tuh Andy lagi transisi pindah gitu ya ke Jakarta ya. Iya. Wow. God's timing. God's timing. Dan sebelum itu Andy sempat juga teks aku. Sempat reach out to me juga untuk undang di gerejanya Andy di Australia, di Sydney. Nah di situ gue baru tahu nih ternyata you're also a gembala sidang di situ, atau your family paling nggak di situ yang merintis gereja itu. Tell me about it, gerejanya. So gereja ini lahir di waktu COVID. Namanya True Vine Church in Sydney. Namanya True Vine Church. GBE True Vine Church. GBE True Vine Church. Oke. Dan ya kita mulai dari all we had was a community, but a community yang sangat mencintai Yesus dan sesama, dan kita papa saya bukan minta ya, tapi he said it's time for you to lead your own church away from him gitu, karena dia merasa it's just a different leadership style. So he trusted me with it. So me and 2 other families, kalau salah, 2 other families, kita invested our time,
our effort, obviously finances as well into this church, to which sekarang tetap bertumbuh. Dan I'm very blessed by the church. Jadi kita pindah dari Sydney, yang paling berat ditinggalin tuh ya gereja. Tapi gerejanya. Aku bolak-balik sekali 2 bulan for 2 Sundays. Jadi Andy tetap balik sekali 2 bulan untuk 2 hari Minggu. 2 hari Minggu. And then I come back here and go back there. So it's just managing both the times. Dan gue kesana nih. Bulan depan. That's right. In August. I'm so looking forward to it. Dan setelah ngelewatin proses ini, maksudnya gini loh, ada orang dikasih tugas gereja. Udah gitu di satu sisi juga you have this calling of your family that you need to be in Indonesia. Harus ada di Indonesia untuk yang tadi rencananya 2 tahun. Itu nggak mudah loh. Nggak mudah karena banyak orang kalau dia udah punya, apalagi menggembalakan gereja, terus ya dia harus di situ lah, di kota itu. Apalagi ini bukan cuman pindah ke suburb area. Misalnya gue di Jakarta, gue pindah ke Bogor gitu ya. Commute 30 menit masih oke. Ini enggak, ini different time zone, exactly. Dan sekali terbang ke Sydney berapa? 7 jam. 7 jam. 7 hours here, 6 hours. Dan nggak murah juga untuk terbang ke sana gitu. Itu berarti kan sesuatu keputusan yang nggak mudah gitu loh, pastinya. Jadi keputusan ini actually proses untuk kita pindah ke Jakarta itu dibutuhkan sekitar 2 tahun. 2 tahun. Jadi ini bukan sesuatu yang kita ya udah deh kita pindah gitu. Ini banyak pergumulan, sampai aku sama Aca juga pernah berantem gitu. Sampai aku juga tidurnya di sofa karena kesel banget, Untuk get this decision, pindah atau tidak gitu. Jadi there was a few things happening within our family. Yang pertama is the health of our child. Secondly is the time that we have with our family, like quality time, dan yang lain sebagainya. Pokoknya ABCDFG just accumulated. Dan setelah di waktu itu kita lagi berantem nih, tiba-tiba Aca turun, dibilang she's pregnant. Lagi berantem tapi bisa pregnant ya? Pregnant. Anak kedua. Anak kedua. Setelah itu semua pulih. Pulihkan. Dan dari situ kita mulai I started opening my heart to it. So we spoke to a lot of our mentors, dan kita banyak berdoa, dan semuanya bilang you should go. I felt like apa yang aku khotbahkan itu nggak sesuai dengan apa yang aku terapkan di rumah. Aku bilang keluarga utama, tapi my keluarga. So di situ aku memang bertobat lagi. Di situ aku bilang oke, yuk kita pindah. Thank you for being so honest when it comes to this, karena ini very personal for you. Dan untuk akhirnya pindah ke Indonesia itu dan commute ya, kita berarti kan bilangnya Andy ini commute ke sana. Itu kan berarti decision itu based on the family needs, kebutuhan keluarga. That's right, Dan di situ bisa kelihatan bahwa memang keluarga harus jadi nomor 1. Dan itu pelayanan yang paling utama. Listen, I'm a pastor's kid, anak pendeta. Dan sebagai anak pendeta nggak gampang kadang-kadang ya, because there's so much pressure on the father as a gembala, leading other families as well gitu. Jadi I don't want that for my son. I don't want that. Yang pertama kali di waktu papa saya bilang, kamu yuk gembala, I said no. Straight up to his face I said no. Waktu papa bilang suruh jadi gembala, Andy bilang no. Okay. Tapi sudah banyak doa. Again, speaking to a lot of my mentors dan banyak doa. Aku bilang iya. I said yes. Karena kita jatuh cinta banget nih sama keluarga-keluarga nih, sama anak-anak muda yang di komunitas ini. Jadi pastinya kita mau taat juga sama Roh Kudus. I do believe that this is not bukan satu, I'm blank. It's not something that comes. It's not something that I believe. Cita-cita aku untuk menjadi gembala. No. But I felt like it was some sort of a calling to see
my heart as well for God's people. Jadi dan ya kita bisa melihat gerejanya bertumbuh. Yeah. Pertemuannya, persekutuannya, komselnya, kulnya, Sunday schoolnya, discipleshipnya, ada yang ditantang lebih lagi, ada yang terima Tuhan Yesus malah from other families yang salah satunya bukan orang Kristen juga. So honestly, walaupun ya I see myself as a gembala, but I'm actually taking the back seat from what Jesus is doing. Yeah. If you ask me, how do I don't know how to become a gembala. Like honestly, I just do what I keep doing, and I've been ministering ya berapa lama ya, lebih dari 10 tahun. 10 tahun, okay. Yeah, as a leading worship since before. I used to be a drummer before. And I just tried my best to remain faithful as possible in what God has called me to. Jadi uniknya gini loh, orang Andy bilang no waktu ditawarin awal. Tapi kalau memang udah panggilan ya udah nggak bisa kabur dari situ. Beda sama gue nih, disuruh tapi nggak mau. Dan memang nggak pernah dikejar-kejar sih karena memang bukan panggilan soalnya. Disuruh jadi gembala sidang tapi yang nggak pernah mau dari dulu karena memang it's not my calling gitu. So if it's your calling, kalau memang sudah panggilan ya udahlah, Tuhan pasti akan nanti mau ke sana kebentur, ya seperti Yunus lah. Akhirnya dibawa harus ke whatever that God has planned for you. Nah, di sisi yang lain waktu Andy mulai nyanyi lagu ya, dan banyak lagu-lagunya ini memang cover dari orang lain. Dan when you cover those songs, it became so different. It's your style. Dengan suara, it's if I can say, aku tuh ngefans banget sama Michael Franks. I grew up with Michael Franks. For me, you are the Michael Franks of gospel. Dengan suara yang sangat lembut, dengan suara yang ya use your style lah. Dan itu has touched so many lives. Di mana yang Andy juga pasti nggak pernah bayangin ya. Nah itu pertama kali kisahnya untuk buat YouTube channelnya sendiri, terus mulai kan itu serius loh, lightingnya juga bagus gitu ya. Andy mulai nyanyi dengan alunan gitarnya. Itu awalnya gimana? First of all, thank you for the compliment. Franks is he's an icon. Awesome guy. Awesome guy. Ya mulainya sih dari waktu titik terendah sih. Dan aku sama Aca baru nih pindah ke Sydney. Dan ini aku bawa anak orang nih, baru nikah ke Sydney. Nikah di sini di Indonesia? Di Bali. Oh di Bali, oke. Had an engagement di Jakarta, terus ada our engagement, our wedding ceremony di Bali. Okay. Dan Aca berasal dari memang orang Jakarta. Yeah, she lived in Jakarta and her career is taking off. So it all started ya waktu saya sama Aca lagi ngekos. Dan aku lagi cari kerjaan sih sebetulnya. I was making resumes, sending out to different companies, no bites at all. I could have sworn no response. Ini pasti mereka terima nih, because I fit every criteria yang mereka butuhkan. Tapi enggak. No one calls back. No one calls back. Gave my business cards, everyone nothing. Jadi ya lagi down sih, sangat down. Aku lagi ya Netflixan di kamar nih. Like mau ngapain ya. Nah, terus istri aku pulang kalau nggak salah lagi pulang dari ketemu sama teman. She came home. Dan Manyu ini ngekos sama orang-orang lain in the same apartment. So dia bilang, kenapa kamu nggak bikin cover aja, nyanyi lagu, karena dia rasa aku ada talenta in singing. I just looked at her square in the face. I said, you think someone wants to watch me sing? Wow. I said, you gotta be kidding me. Wow. Because in my mind ya banyak orang yang jago banget. Jauh lebih jago dari saya. Dan I was like, but my wife is very persistent. So ya dia nagging, ayo sayang bikin. Ya udah. Untuk just to quiet it down, I said, alright, I'll do it. Jadi lagu yang pertama aku cover itu adalah lagu Ed Sheeran.
Lagunya Ed Sheeran justru. Lagu Thinking Out Loud. Oke. Dan aku pakai alat yang saya sudah punya, which is this camera ya. Kamera yang ini. Oke. Yang kalau shooting 4K ini di kamera, you only have about 15 to 18 minutes of recording karena baterainya langsung habis. Oke. Jadi dalam 18 menit itu aku harus selesain. Sedangkan aku di taman dekat bandara itu ada airplane yang landing every 6 to 7 minutes. Wow. So that's my time frame. Jadi kalau enggak masuk tuh suaranya. Dan dekat landingnya. So I did that. I recorded it, edited it with my little brother as well. Tahun berapa tuh? 2016 maybe. 16, okay. 2016. Late, mid to late. So I uploaded it after I mixed it and edited it. In a month, about 33,000 views. Dalam 1 bulan tiba-tiba 30,000 viewers. Yeah, viewers. Okay. I was like, oh, okay, that's something. Yeah. I thought that was something. That was cool. But every time I kept watching it, setiap kali aku nonton balik itu kayak kok di hati saya tuh nggak sejahtera gitu kayak. Kenapa? Didn't feel right in my spirit. Karena I don't know, rasanya aku orangnya yang paling tidak mau nampil. Oke. Tampil itu sesuatu yang nggak, karena I come from film and broadcast, right? I'm always behind the back as a director. Introvert. I'm a complete introvert, but I have to switch on, switch off. Yeah. As a director, producer, or a DOP, ya gitu, I'm always at the back. Karena kalau di depan kamera aku kagum, I don't know what to do. Jadi, I just felt right. Dan aku paling utama nggak suka tampil. Jadi ya di situ aku lock videonya, bang. Di lock? Ya. Di private gitu? Ya di private. Wow. Kalau if you scroll my Instagram bisa ketemu. Tapi kalau dari YouTube nggak, aku lock. Terus ya my wife inquired, kenapa kamu lock? And I told her. She understands. So dia kasih ide, gimana kalau kamu cover lagu yang kamu suka. Nah di waktu itu ada satu lagu yang saya selalu bawa di gereja setiap minggu, bang. Every week. Why? Because I felt like lagu itu really reflected my relationship with Jesus, gitu, and what I was going through. Jadi aku nggak cover lagu itu. Jadi lagu di kamar apa? Pribadi yang mengenal hatiku. Pribadi yang mengenal hatiku. Oke. Gimana, seperti apa tuh? Yeah. Mungkin banyak yang belum tahu. Kau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu. Yes. So I covered that song in my bed, on the bed, with light, this camera, sama satu clip-on di sini. Dan after I recorded it, aku lepas. I just left it. Tapi sebelum aku recording, aku berdoa sama Aca. Aku berdoa, Tuhan, siapapun yang nonton cover ini, aku berdoa ini bisa menjadi berkat, dan saya bisa mendampingi mereka dalam penyembahan agar mereka bisa merasakan hadirat-Mu. Amen. And then I recorded it, and the rest is history. So from there, what happened to that song when you put it when you uploaded it? Well, after I put it back, after I uploaded, it just gained so much traction. I was amazed. Ya kenapa? Karena ada banyak orang yang komen, bang. Jadi engagementnya itu sangat banyak. Dan ya aku harus kasih tahu gitu, kayak kalau aku nge-cover dari awal itu nggak ada hubungan dengan monetize atau istilahnya making money gitu. Yeah. I just wanted to minister aja. Dan juga istilahnya gini loh, kayak aku pengen jadi berkat aja. Iya. Ya, itu sih, bang. Jadi yang aku ngalamin ya setelah cover itu keluar, banyak yang respon. Those who don't believe say, is it okay for me to listen to this song? I feel different when I listen to this song. The unbelievers. Yeah. What is this feeling gitu? Atau ada yang terima mujizat, ada healing, ada yang restorasi dalam keluarga, ada yang ini gitu. Pokoknya the list goes on. Yeah. Dan when I started, saat aku baca komen-komennya, aku mulai I started getting real
motivated, Yeah. encouraged Yeah. that okay, this is doing something. So I kept doing it. Dan akhirnya setelah udah dimasukin, kaget nggak tiba-tiba subscribersnya naik? kaget dong. Jadi Setiap bulan itu 10,000. Setiap bulan 10.000. Bulan, ya. Dan sekarang hari ini udah berapa? Around 660,000. 660,000, 660,000 subscribers. Almost about 90 million views. Dan viewersnya itu sekitar 90 juta kalau so, ditotalin semuanya. Probably a bit more with the streams, with Sungguh and stuff. Dan itu waktu mulai dari saat itu mulai viral. Jadi rata-rata tuh naiknya 10.000 per bulan. Wow. Dan itu sekali lagi ini semua karena Tuhan. Yes. It's not because aku pinter atau aku ada strategi atau apapun. Ini cuman aku mau jadi berkat aja. Wow. I just want to do that. Dan ada suara Tuhan yang luar biasa yang disampaikan ke Andy itu dari istri. Dari istri, Karena Andy nggak bisa lihat itu di dalam dirinya Andy. But your wife can see that. I know that's the Holy Spirit that told her to tell you. Sampai ketemu tuh sebuah ini passion gue ternyata. Dan ini ternyata talenta yang orang lain bisa lihat, kita nggak bisa lihat. That's so amazing. I think it's important for us to know the will of God in our lives. Fundamentally, right? Because ultimately that will give glory to God. God's will bring glory to God. Dan di waktu saya lock lagu Ed Sheeran, gimana bro? Kalau aku jadi penyanyi sekuler, it'll be so different. Right. Bahkan I've been approached by like labels and stuff to become that. But I don't know. I just did not desire to do that. I don't know why. And these labels are pretty big labels. Tapi when I was living in Indonesia, tapi aku kayak kok enggak. Tapi aku percaya saat kita mau taat kepada Tuhan dan di waktu kita memang mau mengenal kehendak Allah, which I received from Romans 12 verse 1 and 2. There's three things yang aku belajar di waktu aku titik rendah nih. Surrender my body as a living sacrifice. Serahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Roma 12 ayat 1 dan 2. Terus be transformed. Ditransformasi. Pikiran. And surrender your will. Dan serahkan keinginanmu. Wow. Dan di sini, when I did these three things, that's what moved me. Aku rasa that's what moved me to know, hey, that Ed Sheeran cover, no, let's put that aside. Wow. Jadi karena 3 hal ini, akhirnya tahu bahwa ketika waktu aku nyanyi lagu sekuler itu, bukan panggilan aku di situ. Panggilannya kesini justru. Oke. Menyerahkan seluruh hidup tubuhku untuk Tuhan. Transformasi dari pikiran dan menyerahkan semua keinginan kepada Tuhan. That is so amazing. Wow, itu pembaharuan budi, itu sebuah proses yang dilakukan dan itu harus dilakukan tiap hari. Dan it's a daily thing. That's right. Dan apa yang aku sama Aca lewatin itu sekali lagi itu paling titik rendah my life, where I started from zero again. Tapi di situ aku melihat Tuhan setia untuk membangkitkan lagi. He wanted to do something because maybe my character sebelumnya kayaknya belum waktunya, Bang, gitu. Kayak maybe aku masih terlalu ego, bukan barangkali pasti we all have an ego, we're prideful. Tetapi when I went through that process of refinement, aku rasa refinement, God could really speak to me more clearly and tell me this is what I want you to do. Wow. Wow. Itu sih. Our God is a God of seed. Dia adalah Tuhan yang selalu kasih benih. Pertama dia kasih benih talenta untuk Andy, dan juga ada benih yang dia tabur dan seringkali kita ada di bawah tanah dan kita diproses sama dia. So one day when he sprout you up, bring you up, karena akarnya udah kuat di dalam, we're not gonna be big headed. No. We know that it is him. That's right. Karena akarnya udah dikuatin di dalam. I feel like, especially for the generation that we're in now, your talent
can only grow as much as your character. Wow. Yes. If your talent grows further than your character, Yeah. kamu pasti jatuh. Wow. Jadi kalau talenta mendahului karakter, pasti jatuh. Pasti jatuh. Yes. Karakter Yes. itu harus menumpang talenta. Karakter harus menumpang Ya, talenta. kalau enggak, ya nggak bisa juga. Kalau nggak akan bisa dan pasti jatuh. That is so amazing. So that's personally apa Yeah. yang aku pelajari. Yeah. And I so agree with that. Yeah. Kita sampai lupa minum kopi loh. Cheers. Kita kopi dulu. Ini kopi Timur dari Timor maksud gua. Ada teman gua namanya Nesa bawain. Thank you Nesa. Thank you kopi Timor. Kopi Timur. Enak banget. Gua pulang mulai ya. Ini enak banget nih. Wow, enak. Ini bold dan strong. Oke. Sebelum kita tutup, Ya. Gue pengen request. Ya. Mumpung lu di sini nih, Ya. Andy, Ya. bawain lagu yang menemenin gue waktu gue di rumah sakit. Oke. Ya. Jadi Andy akan memberkati kita dengan lagu ini dan kita percaya jadi berkat bagi banyak orang yang menonton. Dan saya percaya siapapun yang mengamenkan pujian dan penyembahan dan bahkan melakukan dalam hidupnya, dia akan terus dikokohkan sama Tuhan. Satu hal yang gue belajar gini, sebelum kita tutup ya, pujian itu gampang. You praise God when everything is good. Penyembahan kalau menurut gue itu yang seperti tadi Andy katakan, menyerahkan tubuh kita untuk Tuhan, transformasi pikiran, dan juga menyerahkan keinginan kita untuk Tuhan. For me that's worship for Him. Dan menyembah tuh nggak gampang gitu. Orang yang muji Tuhan belum tentu bisa nyembah. Orang yang nyembah Tuhan pasti hidupnya penuh dengan pujian. So I believe that itu yang transforming from your life, and it's been a blessing for others and many others. So doaku dalam momen ke depan ini kita terus berdoa, Andy terus diberkati, diberikan terus sama Tuhan pintu-pintu yang baru. Amen. Untuk menjangkau banyak jiwa. Amen. Dan juga kita terus berdoa untuk gereja di Sydney. Ya, terus jadi berkat bagi keluarga-keluarga di sana. I can't wait to be there next month. Dan saya sangat-sangat luar biasa senang banget ketemu dia. Karena semua orang yang menjadi part of your life when you were down, kita lagi dalam posisi lemah, we tend to never forget those people. Right. Udah pasti teman-teman yang waktu itu datang ke rumah sakit, gue ingat semua. Suster-suster yang nolongin gue, semua muka-muka di sini. Dan satu orang yang juga menemani gue walaupun jauh dan hanya online, it was you. Dan so grateful to finally be able to, kita ketemu pertama kali itu kita langsung minister berdua gitu di sebuah gereja di Jakarta. Itu keren banget. Itu aku merinding banget sih. Yes. Itu aku senang banget pas dapat posternya. Wow, ternyata Andy yang bawa pujian. Gue khotbah hari itu dan wah, kita pertama kali ketemu di lounge. Aku buka lounge, you were there. It was so amazing. I will never forget that day. So thank you for being a blessing to me and also to others. Dan sebelum Andy nyanyi sebuah lagu, silahkan pesan-pesan buat semua yang sedang menonton hari ini. Go ahead. Okay. Kalau saya bisa bilang, selalu dan berjuang untuk membangun hubungan sama Tuhan. Setiap hubungan itu harus diperjuangkan. Whether you like it or not. In marriage, you have to fight for love. You have to fight for, you have to fight and kill your keinginan daging sendiri. Dan the same thing applies buat kita yang memang mau lebih mengenal Tuhan, growing in grace and knowledge. But at the same time ya kita harus bangun hubungan sama Tuhan. Karena apa? Karena ada satu kepuasan dalam situ yang tidak bisa dapatkan di dunia ini. So, dan dari situ ada banyak arahan dari Tuhan, bimbingan dari Tuhan, dan apapun yang cita-cita kamu yang kamu rasa tidak maybe is non-existent that you feel, something greater is gonna happen. Amen. In what I experienced. Amen. So, bangun hubungan dengan Tuhan. Amen. Yes, thank you so much Andy. Kita dengerin lagu dari Andi Ambarita.
berselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Andy, lagunya luar biasa. Dahsyat, thank you banget. Thank you for coming Thanks for having me. to Billy's Coffee Table. Guys, teman-teman sahabat kopi, jangan lupa subscribe, like dan juga share Billy's Coffee Table di TikTok, di YouTube dan juga di IG. Sampai waktu yang berikutnya. God bless you.